Assalamualaikum, hai sahabat DJ Nasrindo, semoga Anda sukses selalu. Pada kisah sebelumnya, ibuku berasal dari Suriname dan bertemu bapakku yang berasal dari Tulungagung, Indonesia. Menikah di Sumatera dan kemudian berpindah ke Surabaya, lalu kembali lagi ke Tulungagung. Dan Tulungagung ini sangat istimewa karena merupakan tempat kelahiranku, tempat kelahiran bapakku, mbahku, yang buyutku, dan leluhur-leluhurku yang berasal dari Kadipaten Brebek yang kemudian diungsikan di daerah Ngrowo yang sekarang disebut sebagai Tulungagung. Berbicara mengenai Tulungagung, ini kaitannya dengan Kerajaan Majapahit, di mana di Boyolangu Tulungagung terdapat makam Gayatri Sri Rajapani yang merupakan istri dari Raden Wijaya, raja pertama Kerajaan Majapahit dan ibu dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Juga nenek dari Raja Mayang Wuruk, Raja Majapahit yang terkenal di masa kejayaannya. Ya, awalnya Tulungagung bernama Kadipaten Ngrowo. Ibu kotanya di Kalangbret, bahkan sebelumnya hanya merupakan Temenggungan. Pada saat di Kadipaten Ngrowo, ibu kota di Kalangbret, tercatat ada 3 adipati yang pernah memerintah di situ, yaitu Kyai Ngabe Mangundirono, Raden Mas Tondowijoyo, Raden Mas Mangunegoro, dan namun tidak diketahui kapan mereka berpuasa di Kalangbret. Kemudian ibu kota di Kalangbret ini berpindah ke Tulungagung sekarang atau Kecamatan Tulungagung, di mana pada saat pemerintahan Raden Mas Tumenggung Pringodiningrat pada tahun 1824 hingga 1820, dan perpindahan terjadi pada tanggal 1 April 1824. Oleh sebab itu, pada tanggal ini sempat digunakan sebagai hari jadi kota Tulungagung, yaitu 1 April. Ya, Kadipaten Ngrowo dirubah menjadi Tulungagung pada tahun 1901 pada masa Raden Mas Tumenggung Patowijoyo. Nah, bagaimana asal-usul kota Tulungagung? Ada 2 versi yang berkembang di sana. Yang pertama yaitu mengenai sumber agung. Dari kata Tulung Agung, Tulung sendiri adalah sumber air, Agung adalah besar, yaitu sumber air yang besar. Yang kemudian ada legenda Jaka Baru, ya. Dan yang kedua adalah mengenai pitulungan agung atau pertolongan yang besar. Nah, yang pertama, legenda Jaka Baru ini dikisahkan bahwa pada saat Adipati Ngrowo akan dipindah ke Tulungagung di Kecamatan Tulungagung yang tepatnya ada di alun-alun Tulungagung, itu terdapat sumber air yang besar. Kita ketahui bahwa Tulungagung merupakan area yang rawa-rawa. Pada saat menjadi Kadipaten Ngrowo, Ngrowo sendiri berarti rawa-rawa, ya, banyak air, dan di alun-alun itu terdapat sumber air yang besar. Ya. Untuk berpindah dari Kalangbret ke Tulungagung, maka daerah rawa-rawa itu harus dikeringkan, sumber airnya harus ditutup, dan pada saat itu datanglah seorang perjaka dari Gunung Wilis bernama Jaka Baru, yang kemudian dia menutup sumber air yang besar itu dan beberapa sumber air yang lain dengan menggunakan lidi dari pohon aren. Nah, setelah sumber air tertutup, kemudian barulah ibu kota Ngrowo yang semula di Kalangbret bisa berpindah ke Tulungagung yang sekarang ini. Namun demikian, kemudian ayahanda dari Jaka Baru ini marah dan mengutuk Jaka Baru menjadi sebuah ular naga yang disebut dengan Baru Blinting. Kemudian Jaka Baru ini atau Baru Blinting ini memohon pada ayahanda agar dikembalikan sebagai manusia, dan ayahanda memberi syarat jika ingin kembali sebagai manusia maka kamu harus melingkarkan tubuh ular naga tersebut ke Gunung Wilis. Bayangkan Gunung Wilis yang sebesar itu. Kemudian Baru Blinting atau Jaka Baru itu melingkarkan tubuhnya ke Gunung Wilis, dan ternyata kurang sedikit sejengkal tubuhnya bisa melingkar ke Gunung Wilis. Supaya bisa melingkar ke Gunung Wilis sesuai permintaan ayahanda, kekurangan sedikit tadi, maka dicelupkanlah lidah dari ular naga tersebut agar sampai kepada ekor di ular naga itu. Namun hal itu diketahui ayahanda, dan ayahandanya kemudian memotong lidah si ular Baru Blinting tersebut. Maka si Jaka Baru tidak sampai bisa melingkarkan tubuhnya ke Gunung Wilis dan tidak bisa kembali menjadi manusia. Legenda ini sangat
terkenal dan sangat akrab dengan orang-orang di sekitar situ, bahkan di sekitarnya termasuk di Danau Ngebel dan sebagainya. Ya, itulah versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua merupakan Pitulungan Agung atau pertolongan yang besar, di mana pada saat itu diriwayatkan bahwa Kadipaten Ngrowo ini hanya sebuah temunggungan, kemudian untuk menjadi sebuah kadipaten diperlukan tambahan wilayah, di mana di selatan kemudian ditambah wilayahnya termasuk berbatasan dengan Blitar ditambah wilayah Ngunut, kemudian di Trenggalek ditambah wilayah lagi, dan seterusnya oleh adipati-adipati atau kadipaten-kadipaten sekitarnya, sehingga terbentuklah sebuah kadipaten yang disebut dengan Kadipaten Ngrowo. Jadi sebuah temunggungan yang kemudian ditambah wilayahnya oleh kadipaten sebelah-sebelah termasuk Trenggalek, kemudian Blitar, dan akhirnya menjadi sebuah kadipaten. Yang mana yang benar dari dua hal tersebut? Ya, itulah yang terjadi di Tulungagung. Jadi antara dua versi itu yang berkembang, antara legenda Ki Joko Baru dan pertolongan agung dari kadipaten-kadipaten sekitarnya. Ya, sahabat Surindo, oleh sebab itu hari jadi Tulungagung ditetapkan pada tanggal 1 April 1824 ini berdasarkan perpindahan kota ya dari ibu kota Karangbet menuju ibu kota Tulungagung ini sekarang. Tetapi sejak 23 pemerintah menetapkan bahwa hari jadi Tulungagung itu pada tanggal 18 November. Ya, ini berdasarkan Prasasti Wadan ya, bahwa pada tanggal 18 November 1205 ini masyarakat Tani Lawadan di sebelah selatan Tulungagung mendapatkan penghargaan dari Kertajaya. Raja Kertajaya adalah Raja Doho Kediri yang memberikan penghargaan kepada masyarakat Tani Lawadan atas dedikasinya, atas kesetiaannya terhadap kerajaan, terhadap raja dan terhadap kerajaan Doho yang telah membela ya atau berani melawan serangan-serangan musuh-musuhnya terutama dari arah timur. Ini tertuang di dalam Prasasti Wadan Candra Sangkala yang berbunyi Sukra Paksa Mangga Siramasa, yang artinya tanggal 18 November 1205. Ya, Tulungagung pada waktu itu saudaranya sejuk ya, dan saya kira sampai sekarang masih lumayan sejuk. Memang waktu masa kecilku di sana terkenal dengan banjir, tetapi banjir ini sudah bisa diatasi dengan dibangun bendungan-bendungan pada masa zaman penjajahan Jepang dan seterusnya, sehingga saya kira sudah banyak yang berkurang di daerah yang banjir. Dan memang asal muasalnya daerah rawa-rawa yang banyak air menggenang dan sebagainya, dan kota ini semakin berkembang. Masa kecilku juga terkenang bahwa di sana ada banyak makanan enak ya, makanan rakyat itu ya. Salah satunya adalah krejo. Krejo itu seperti ini ya, kol gitu ya, yang dari sawah itu enak sekali. Kemudian ada skotrik ini warnanya kuning kalau tidak salah ya, itu juga enak. Rawonnya juga enak, satenya juga enak, dan masakan-masakan yang pecelnya pun juga enak. Kemudian Tulungagung juga dikenal dengan industrinya marmer yang berada di Kecamatan Campur Darat, dan juga ada pabrik rokok ya, serta ada wisata pantai di daerah selatan Pantai Popo dan pantai-pantai lainnya yang hingga saat ini cukup terkenal. Dan dalam perkembangannya Tulungagung juga dikenal sebagai kota 1000 warung kopi, karena banyak warung-warung kopi yang berdiri dalam satu kawasan tertentu, luar biasa. Dan kota ini disebut juga dengan kota Nyete, yaitu bagaimana tradisi Nyete ini berupa minum kopi sambil menghisap rokoknya kemudian diberi tambahan ledak dari kopi tersebut, itu disebut dengan Nyete. Juga Tulungagung dikenal dengan kopi hijau, yaitu sebuah kopi yang ditambahi dengan kacang hijau dan sangat istimewa. Dan inilah kota yang terkenang, kota yang bagiku pernah hidup di sana, lahir dan hidup sampai dengan masa kecilku hingga 6 tahun sebelum pindah ke Tuban. Inilah sedikit sekilas untuk Tulungagung, dan ikuti kisah-kisah selanjutnya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya.